Di dalam sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, di dalam sebuah penderitaan, Allah izinkan terjadi. Coba bayangkan, kalau kita senang-senang terus, kita malah justru lupa sama Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami kesulitan, kita selalu mencari Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tapi saat kita banyak uang, kita selalu lupa. Kita tinggalkan Tuhan, atau bahkan kita tidak mencari Tuhan. Ini rata-rata kebanyakan manusia seperti ini. Nah, Tuhan izinkan masalah yang terjadi. Tuhan izinkan adanya penderitaan. Ya, walaupun penderitaan itu mungkin juga karena kesalahan kita di dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Tuhan izinkan itu terjadi. Atau ada orang lain yang mungkin memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita. Tuhan izinkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk, atau yang belum pernah mengklik tombol subscribe, dan belum pernah juga mengunjungi channel ini baru pertama kali, ayo saya mengundang Bapak Ibu dengan hormat, dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, lalu aktifkan atau pilih semua notifikasi supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Pada saat ini saya akan membahas ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita ketahui. Ada yang bertanya seperti ini. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita percaya adalah rencana dan rancangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan apabila rencana Tuhan yang kita anggap baik tapi buruk kenyataannya ya? Pada kehidupan nyata, banyak yang seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa seperti pertanyaan ini, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita percaya adalah rencana dan rancangan Tuhan. Satu hal yang harus kita ketahui, rancangan Tuhan atau rencana Tuhan adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berkumpul bersama-sama nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Rencana atau rancangan Tuhan adalah supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa dikembalikan ke rancangan semula. Karena setiap kita sebagai manusia pada awalnya itu diciptakan agar bisa sejalan dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Adam dan Hawa ada di Taman Eden dan dia bersama-sama dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan, bersama-sama di sana. Bisa bercengkrama, bercerita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi rencana Tuhan atau rancangan Tuhan buat kita semua adalah bagaimana kita yang sudah jatuh ke dalam dosa dikembalikan ke rancangan semula. Ini yang menjadi tujuan dan targetnya Tuhan, supaya kita bisa kembali pulang ke tempat yang Tuhan janjikan, sehingga kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari pertanyaan ini, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita percaya adalah rencana dan rancangan Tuhan. Ya, tetapi harus diingat, rancangan Tuhan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, kita kembali ke rancangan semula. Disinilah, karena kita tahu bahwa keselamatan merupakan usaha Tuhan untuk mengembalikan kita semua yang berdosa ke rancangan semula. Sifat kita, karakter kita, cara hidup kita, ini harus dikembalikan ke rancangan semula. Lalu, dari pertanyaan ini, berarti di sini kita sudah tahu ya, yang pertama, apa sih rancangan Tuhan buat kita di dalam kehidupan kita? Yang pasti, segala sesuatunya itu untuk kebaikan hidup kita.
Nah, dari pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan apabila rencana Tuhan yang kita anggap baik tapi buruk kenyataannya ya? Cukup sampai di sini, tapi buruk kenyataannya ya pada kehidupan nyata. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat seluruh hidup kita sampai jauh ke depan. Tetapi yang kita pikir, kok rasanya ini berat, kok rasanya sukar, kok rasanya tidak seperti yang kita harapkan, tidak baik menurut kita. Baiknya di sini adalah menurut kita. Jadi perlu disadari, baiknya adalah menurut kita, bukan menurut Tuhan. Kok bisa kita berbeda? Karena daging kita ini menuntut kepada kita sesuatu hal yang nyaman. Kita maunya segala sesuatu itu menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa kita, ego kita, dan sebagainya. Maka ketika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita berpikir bahwa itu berbeda dengan rancangan Tuhan. Jangan lupa bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, Dia mau mengembalikan kita ke rancangan semula. Maka setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap kondisi yang tidak menyenangkan daging kita, sebenarnya Allah mengizinkan. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, Allah mengizinkan supaya kita bisa kembali ke rancangan semula itu. Jadi tidak melulu harus sesuatu hal yang menyenangkan. Tidak melulu harus sesuatu hal yang membahagiakan. Di dalam sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, di dalam sebuah penderitaan, Allah izinkan terjadi. Coba bayangkan, kalau kita senang-senang terus, kita malah justru lupa sama Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami kesulitan, kita selalu mencari Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tapi saat kita banyak uang, kita selalu lupa. Kita tinggalkan Tuhan, atau bahkan kita tidak mencari Tuhan. Ini rata-rata kebanyakan manusia seperti ini. Nah, Tuhan izinkan masalah yang terjadi. Tuhan izinkan adanya penderitaan. Ya, walaupun penderitaan itu mungkin juga karena kesalahan kita di dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Tuhan izinkan itu terjadi. Atau ada orang lain yang mungkin memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita. Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Supaya karakter di dalam manusia batin kita ini, manusia rohani kita ini bisa diasah, bisa dikikis. Jadi kesombongan, keegoisan, kecongkakan, mungkin keras hatinya kita, belagunya kita, ini akan hancur dengan peristiwa-peristiwa seperti itu kalau kita sadar. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap peristiwa itu pasti untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, jangan langsung berpikir, kenapa Tuhan jahat sama kita? Kenapa Tuhan tidak menolong kita? Kenapa Tuhan tinggalkan kita? Kesannya seperti Tuhan meninggalkan kita. Kesannya setiap yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita maunya yang baik-baik kan? Ternyata yang kita terima sesuatu hal yang tidak baik. Padahal kita tahu rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu Saudara, damai sejahteranya Tuhan ini yang diberikan kepada kita kalau kita mau ikut dan seturut bersama dengan Dia. Berjalan di dalam langkah untuk menyukakan dan menyenangkan Dia. Berjalan bagaimana kita bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Terkadang penderitaan itu ketika kita menyadari dan kita mengikuti apa yang Allah inginkan, justru ada damai sejahtera di situ karena kita sadar bahwa kita harus mengikis manusia batiniah kita harus mengamplasnya, merubahnya. Terkadang dibutuhkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayolah, kalau ada peristiwa yang tidak mengenakan, mungkin kita tidak diperdulikan, mungkin kita tidak dianggap,
Mungkin kita disingkirkan, mungkin kita direndahkan, tidak apa-apa. Tetapi tetap kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia boleh memperlakukan kita tidak adil, tetapi jangan sampai Tuhan yang memperlakukan kita tidak benar. Ingat itu, Tuhan selalu bertindak sesuai dengan rencananya. Dan rencana Tuhan adalah kita dikembalikan ke rancangan semula. Sering sekali justru kita yang salah. Sering sekali kita yang mengharapkan tidak ada penderitaan. Tetapi Tuhan izinkan supaya kita semua berubah. Apakah saya tidak mengalami penderitaan? Saya mengalami, Bapak Ibu Saudara. Apakah saya merasa seperti tidak disingkirkan? Saya mengalami. Apakah saya tidak pernah mengalami seperti tidak dipedulikan? Saya mengalami. Apakah saya tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam keuangan? Saya mengalami. Tetapi bagaimana kita merespon semua itu bersama dengan Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara, masalah bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Ingat, cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kalau dari pertanyaan yang dikirimkan kepada saya ini, apa yang harus dilakukan? Bergaul kariblah terus dengan Tuhan, carilah kehendak Tuhan, berdoalah. Walaupun kenyataan hidup kita tidak baik, tapi kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku rubah? Sifat apa dalam diriku yang tidak benar saat ini? Karakter apa dalam diriku yang harus aku rubah saat ini? Dari melalui setiap peristiwa. Mungkin kita masih sombong. Mungkin kita masih tinggi hati, tidak bisa dinasehatin. Mungkin kita masih egois. Setiap orang berbeda-beda, tetapi setiap peristiwa itu berbicara kepada kita bagaimana kita harus berubah. Mari, jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merasa congkak, merasa sudah benar. Ketika kita merasa sudah paling benar, itulah kesalahan kita. Ketika kita merasa kita tidak perlu dinasehati, ketika kita merasa bahwa tidak perlu mendengar masukan-masukan dari orang lain, itulah kesalahan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berubah, agar kita dapat dikembalikan ke rancangan semula. Jadi inilah saya menjawab pertanyaan yang mengirimkan kepada saya, supaya ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar kita selalu berubah di hadapan Tuhan menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau memang ada pertanyaan, kebingungan, kebimbangan yang mau ditanya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya melalui video-video berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati melalui konten video pada saat ini, renungan pada saat ini, ayo jangan biarkan ini berhenti di tangan kita. Share, bagikan kepada sanak famili kita, saudara kita, teman kita, agar mereka juga diberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, jangan lupa, ayo dong, berikan tanda like. Kalau memang ada pertanyaan, tadi saya sudah bilang, boleh tulis di komentar. Dan yang belum subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar lonceng, pilih semua notifikasi supaya bisa menerima pemberitahuan untuk video-video yang terbaru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.